sambil kita lihat anak-anak ini sedang menggeruduk kuliner kita dari Bantara Dewi Sartika di Ponorogo. Wow, habisin. Wow, ini terjadi transaksi. Wow, kayak makanan ini kayak kita ngapit diamper nih. Oke, kayak. Wow, ini yang es. Oke, yang es. Wow, pembukuannya harus tepat ini. Wah, berapa juta kayak? Ojo kelalen, SMA 1 Pegadaian luar biasa. Merdeka. Semansa Pega. Jaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kanca-kanca, teman-teman, saudara-saudara, and friend-friend semua. Ketemu maning sama Mbak Parto. Oke, pagi ini Mbak Parto mendampingi anak-anak OSIS MPK Semansa Pega dan seluruh kelas 10, 11, 12 dalam rangka memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Bagaimana keseruannya kita saksikan, yo. Wow. Masuki acara pada pagi hari ini. Saya Adrian Abdul Rashid dari kelas 11-1 dan rekan saya. Dan saya Aulia Syifa Nur Safa dari kelas 11-8. Kami di sini akan membawakan acara pada kegiatan perisai peringatan Isra Mi'raj SMA Negeri 1 Pegadaian tahun 2024. Untuk acara selanjutnya yaitu ada Mawidah Hasanah dari Bapak Muhammad Khairul Absar SPDI MPD. Kepada Bapak Muhammad Khairul Absar SPD MPD kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila masjidil aqsa ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Kepala SMA Negeri 1 Pegadaian, Bapak Nurhadi MPD SPD. Yang saya hormati Bapak, Ibu guru dan karyawan SMA Negeri 1 Pegadaian. Yang saya sayangi dan saya banggakan anak-anakku kelas 10, 11, 12 SMA Negeri 1 Pegadaian. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sampai pada hari ini masih memberikan kita kesehatan sehingga kita dapat berkumpul bersama dalam acara memperingati Isra Mi'raj pada tahun ini dalam keadaan sehat walafiat dan alhamdulillah hari ini tidak panas, mendung, adem ya. Yang kedua, salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bi qaulina Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Nabi yang sudah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang penuh dengan ilmu pengetahuan. Semoga kita termasuk umatnya yang akan mendapatkan syafaat nanti di yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Anak-anakku semuanya,
Pada hari ini saya diberi amanah untuk memberikan sedikit tentang Isra Mi'raj. Halo. Hai. Masih main game? Masih main game? Ayo gamenya. Ayo gamenya tolong Dimainkan. dihentikan dulu. Ayo gamenya dihentikan dulu. Kalian minta saya sebentar apa lama? Lama. Alhamdulillah sebentar ya. Ya, saya diberi waktu sampai jam 9.15. Oke. Suwi menit ya. Semoga jam 9 wis rampung ya. Ya nek iso jam 9 kurang. Nah, anak-anakku semua sudah tahu peristiwa Isra Mi'raj? Ya sabtunya rasa diceramai ya. Wis ngerti kok diceramai. Tadi lupa. Jari ngerti mau Isra Mas perintah sholat gerak ngerti ya. Jadi wis pirang tahun dadi wong Islam gitu ya. Anak-anakku semuanya, Isra Mi'raj itu peristiwa apa? Peristiwa apa? Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Apa kuwi? Ayo, peristiwa apa? Ayo, peristiwa apa? Allah itu di ayat ini subhanalladzi asra, Allah itu memperjalankan. Nabi tidak melakukan perjalanan sendiri sak sarepe dhewe. Tetapi Allah yang memperjalankan Nabi Muhammad bi abdihi, hambanya di sini adalah Nabi Muhammad. Artinya apa? Semua sudah ditanggung oleh Allah. Nabi tinggal terima beres. Itu Allah yang memperjalankan. Tinggal berangkat. Misalnya ya. Jadi peristiwa Isra Mi'raj itu bukan perjalanan, tapi Allah memperjalankan Nabi Muhammad sehingga hal yang tidak masuk akal menjadi masuk akal. Coba kalian tahu deh, Isra Mi'raj itu dari mana ke mana? Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Masjidil Haram di mana? Masjidil Haram di mana? Mekah. Masjidil Aqsa di Palestina. Tahu merana? Pengen merana apa? Pengen ke Makkah atau Masjidil Aqsa? Nah, pengen ke Masjidil Aqsa jihad ya, melawan Israel ya. Jadi Allah memperjalankan Rasul dari Masjidil Haram yang ada di Mekah menuju ke Masjidil Aqsa yang ada di Palestina dalam waktu tidak ada satu malam sampai ke Sidratil Muntaha. Masuk akal nggak kira-kira? Nggak masuk akal. Kalau itu perjalanan sendiri Rasul nggak masuk akal. Tapi tadi Allah yang memperjalankan Rasul. Ya. Jadi semuanya Rasul sudah terima beres, tidak perlu apa-apa lagi, tinggal duduk manis diantar oleh malaikat Jibril. Kalian tahu enggak? Normalnya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu berapa lama perjalanan kira-kira? Kira-kira nek zaman dulu belum ada pesawat. Kira-kira berapa lama? Tahu? 1 tahun? Ya. Dulu sebenarnya dengan angkutan yang paling cepat yaitu unta dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu paling cepat 1 bulan. Naik PP 2 bulan. Tetapi karena itu adalah kehendak Allah, hanya bisa dalam tidak ada 1 malam. Lailan, tidak ada 1 malam. 1 malam itu adalah maghrib sampai ke subuh, tapi itu tidak ada. Tidak dari maghrib, tapi sudah malam sampai dini hari. Jadi ada 1 malam full tidak ada. Ya. Karena Allah yang memperjalankan yang tadinya itu tidak masuk akal bisa jadi masuk akal. Kira-kira apa tujuannya Allah? Kira-kira apa tujuannya Allah memperjalankan Rasul itu? Apa tujuannya? Saya tahu? Sebenarnya Rasul disuruh Isra Mi'raj itu adalah untuk healing. Saya healing.
Kenapa Rasul disuruh healing? Karena sedih. Kenapa sedih? Ya, nah healing mesti harus sedih ya. Kenapa? Iya. Dalam Islam itu ada 2 tahun yang sangat terkenal. Tahun yang satu adalah tahun gajah, yang lahirnya Rasulullah, ya toh? Yang kedua ada Amul Huzni, tahun duka cita. Apa itu duka cita? Jadi Rasul ditinggal meninggal pamannya Abu Thalib yang selalu melindunginya dari kafir Quraisy, dan juga ditinggal meninggal oleh istrinya Siti Khadijah dalam waktu yang hampir bersamaan. Jadi Rasul itu juga manusia, ketika ditinggal meninggal oleh pamannya Abu Thalib dan juga istrinya Siti Khadijah, beliau bersedih. Kalau secara ilmunya itu, secara ilmiahnya Rasul itu sedang terguncang jiwanya. Nah, alhamdulillah dapat minum ya. Biasanya kenapa tidak ngombe? Coconut fresh from Sri. Tidak seru. Ada yang mau? Diminum dulu, Pak. Ini aku nih. Monggo Pak Ustadz, dipun unjuk rumiyin, monggo. Tidak boleh minum sambil berdiri. Oh, nggak boleh. Pakai kursi sih. Wow. Kan mau. Ya. Rasul itu terguncang jiwanya karena ditinggal meninggal oleh 2 orang yang sangat penting dalam kehidupannya, yaitu Abu Thalib dan Siti Khadijah. Kemudian daripada Rasul itu bersedih hati berlarut-larut, Allah mengajak untuk Isra Mi'raj tadi dari mana? Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian ke Sidratil Muntaha. Wow, ternyata juga ada itu stand. Wah, ini Pak Edi sedang mendampingi anak-anak. Kita lihat standnya sambil menikmati pengajian dari Pak Ustadz. Kita lihat ini anak-anak juga menyiapkan stand untuk anak-anak, nanti kalau sehabis pengajian ada yang kelaparan bisa. Ini dari kelas atau dari oh, Bantara Pramuka Semansa Pega Pramuka Dewi Sartika Diponegoro. Makan apa nih menunya? Bakso mercon. Wow, meledak. Ini minumannya itu. Oke, ini dari stand Bantara. Ada yang digoreng, ada yang digoreng. Wow, ini udah nggak sabar memborongi. Wow, ini yang sudah dikemas. Wow, berapa nih satunya? Satu tusuknya 1.500. Satu tusuk 1.500. Wow. Oke. Kita masih pengajian nanti. Kita lihat juga ini di belakang ada OSIS panitia, nampaknya ini kita lihat-lihat juga menyiapkan untuk ini dari panitia OSIS. Oh, dari OSIS. Ini kepanitiaannya OSIS. Di sebelah sana ada juga yang jualan. Dari siapa itu? Ini dari siapa, kita tanya-tanya. Wow, ini dari OSIS atau dari kelas? Dari OSIS Semansa Pega ya, menyiapkan ini. Nanti sehabis kalau sudah pengajian lapar, ini sudah dia siap diserbu ini. Oh, penjualnya cantik-cantik gitu, cantik-cantik. Nanti kalau udah istirahat ini siap serbu untuk wow, ini udah disiapkan ini dari OSIS. Tadi yang satunya dari wah, gimana? Ini nampaknya mau borongi ini. Enggak, ini gratis. Oh, gratis. Endorse. Oh, endorse. Oke, ini OSIS menyiapkan untuk jualan. Yo, ini ada dari OSIS sambil kegiatan untuk pengajian Isra Mi'raj. Ini menyiapkan untuk jualan-jualan juga untuk anak-anak nanti yang lapar. Ya. Ini gimana? Ya. Ayo dipromosikan. Enak banget. Oke.
Oke, kita lanjut untuk ikuti pengajian dari Bapak Khairul Absor MPD. Oke, kita lanjut lagi pengajiannya. Oke, Mas bermasak kan suwe pengajian saja ya. Ya bermasak Pak. Ayo jo karo ndodok karo jagong. Ndodok. Nah itu ada tikarnya. Kapan bulan ya? Kapan Oke. Yo. Kemudian Rasulullah diminta negosiasi sama malaikat sama Nabi Musa. Mbak dinegosiasi kamu ke atas lagi, ditawar. Ya, jadi Rasul ke atas lagi menawar 45 nawar lagi. Setiap penawaran diturunkan 5 sampai Rasulullah kesel ya. Sampai terakhir gerek 5 ditakoni Nabi Musa. Setelah terakhir 5 iki umatmu iki sik kabut Rasul sudah oke wah sama Gusti Pak ditawar 5 ditawar entek ra kon salat ya toh ya 5 aja enggak apa-apa 5 saja sekarang masih berat nek subuh sik do turu ya Bu ya ya nek jam pertama masuk terlambat kowe belum sholat duha iki dicampur sholat subuh iya ana kaya ngono Kata. ana ora Niki tiang kan niki tiange niki. ya kebetulan dia apa Niki larene niki larene. sholat subuh dijamak karo sholat duha iki ono sakene iki Ah niki larene niki. Niki Pak. Niki larene. sholat subuh dijamak. Makanya Allah sudah memberikan keringanan dari 50 menjadi 5. Laksanakan sak bisamu. Kamu meriang ya sholat, tak iso ngadeg ya jagong, tak iso jagong ya turun, tak iso turun si sholati wae. Jangan sampai kamu itu ya ke masjid kuwi sekali seumur hidup. Nek pas disolati, tak belum sholat masjid ya lo disolati di masjid. Dari peristiwa Isra Mi'raj tadi Allah memperjalankan Rasulullah besok paginya itu cerita sama orang-orang termasuk orang kafir Quraisy. Kira-kira dipercaya berat? Tidak percaya. Wah ngapusi gue Muhammad ki ngapusi. Ra mungkin saka Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa sewong nyetok saiki wis bar subuh wis tekan Mekah nang. Ra mungkin ya. Sampai orang Islam pada saat itu juga banyak yang murtad karena tidak percaya. Dan orang pertama kali yang mau membenarkan siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Itu ya. Itu cerita singkat tentang Isra Mi'raj. Apal kamu sebenarnya. Kemudian dari peristiwa Isra Mi'raj ini kita bisa mengambil beberapa pelajaran. Ada beberapa hikmah yang bisa kita ambil. Yang pertama adalah kita harus menjadi orang yang tawadhu atau rendah hati. Di dalam surat Al-Isra ayat 1 tadi itu ada kata bi'abdihi. Rasul itu sudah dianggap hamba oleh Allah saking tawadhunya. Rasul itu sudah dijamin masuk surga isik sholat. Kamu orang dijamin masuk surga malah ra gelem sholat. Yang benar aja rugi dong. Ya. Rasul saja yang sudah dijamin masuk surga sholat 5 waktu, sholat malam, sholat duha, dan sholat sunnah yang lainnya dijalankan. Kalau kamu tidak mau menjadi orang yang rugi, jangan tinggalkan sholat 5 waktu. Harus jadi hamba yang tawadhu, yang rendah hati, seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah. Yang kedua, kita harus menjadi orang yang tangguh. Rasul pada saat itu ditinggal oleh 2 orang yang sangat dicintai, walaupun pada awalnya itu bersedih sebagai manusia. Tapi beliau orang yang tangguh, yang bisa melewati itu dengan melakukan hal yang positif. Diajak oleh Allah melihat di peristiwa Isra Mi'raj tadi. Kamu nek bersedih,
Ya, lakukan hal-hal yang positif. Aja malah ngombe. Ngomong dewe aku ora ngomong ya. Apal karo ciu. Apal kae. Ciu ketemu apa? Aja ngombe AO ya. Bir, nah seneng buri ngombe bir guys. Ya. Nek kamu punya masalah curhat karo Gusti Allah salat malam. Nek malam ra tahu salat subuh ketinggalan. Main game sampai jam 1 sampai jam 2. Ada yang main game sampai jam 1 jam 2 bahkan ora turu. Ya. Jadi harus jadi orang yang tangguh ketika ada permasalahan, lampiaskan dengan hal-hal yang positif. Ya. Yang ketiga harus punya pendirian teguh dan menyampaikan kebenaran walaupun itu pahit. Tadi setelah Rasul pulang kemudian bercerita, banyak orang yang tidak percaya, tapi Rasul teguh pendirian dan menyampaikan walaupun orang tidak percaya. Makanya ketika kamu melihat sebuah kemungkaran, sebuah penindasan atau nek ana sing bully, laporkan saja ndak apa-apa. Ya, ana sing cek bully. Mas ra jaman bully-bully bareng. Ya, jadi harus mengatakan yang benar walaupun itu pahit. Qulil khaira walau kana murran. Katakan ya, qulil haq ya. Qulil haq walau kana murran. Katakan yang benar, yang hak walaupun itu pahit. Kemudian yang keempat, bisa menerima pendapat orang lain. Ketika Rasul itu Mi'raj tadi itu Rasul bertemu dengan nabi-nabi terdahulu. Ya. Beliau bertemu dengan nabi-nabi dahulu dan memimpin sholat, menjadi imam sholat. Jadi menerima pendapat orang lain walaupun itu adalah orang yang lebih rendah pangkatnya dari kita, lebih mudah usianya. Yang penting dengarkan kata-katanya, jangan dengarkan siapa yang berkata. Ya. Jadi Rasul itu diminta untuk memimpin sholat dari imam-imam terdahulu, padahal Rasul adalah yang paling muda di antara nabi-nabi yang terdahulu. Tapi nabi-nabi terdahulu tidak ada yang bantah. Ya, karena Nabi Muhammad itu adalah yang menyempurna nabi-nabi terdahulu. Yang kelima, adanya keistimewaan Masjidil Aqsa bagi orang Islam. Kita lihat sekarang ya, Masjidil Aqsa dibombardir oleh Israel. Kita tidak bisa apa-apa kita di sini. Ya, kita hanya bisa mendoakan atau memberikan donasi ke sana. Itu masjid yang sangat bersejarah dan masuk di dalam Al-Quran yang direbut wong-wong ya Yahudi. Sebenarnya Israel dan Palestina itu bukan masalah agama, tapi adalah sudah kemanusiaan. Kemudian yang keenam, mengkonsumsi makanan yang baik dan halal. Ketika Rasul Isra Mi'raj itu, Rasul itu diberi pilihan sama Allah, diberi minuman antara khamr sama susu. Rasul pilih apa? Nah, kamu sih ditawari kira-kira pilih apa? Yakin? Masa nawari Gusti Allah, Homer Gusti Allah. Susu dong. Suruh milih kak. Jadi Rasul itu tetap memilih susu daripada Homer. Milih susu dong. Ini menunjukkan bahwa Islam itu agama yang suci. Allah tidak menodai, ya Allah. Rasul tidak menodai dirinya dengan meminum Homer. Kurang ngerti Homer. Browsing toh ya. Cari apa itu Homer. Melihat langsung di depan. Nah, gitu. Nang HP-mu ada itu, browsing saja. Nek ora ngerti. Syukur alhamdulillah wis ngerti, iso menghindari. Jadi alhamdulillah pergaulan saya itu bagus. Makanya ketika yang ketujuh, kita harus menjaga sholat. Sekali lagi ya, sholat. Jangan sampai wes tahun 2024 isi ora sholat 5 waktu. Allah memerintahkan haji, puasa, zakat.
Allah tidak memanggil Rasulullah. Tapi ketika Allah memerintahkan sholat, Allah memanggil langsung Rasulullah di hadapannya. Betapa istimewanya ibadah sholat itu. Karena nanti akan dihisab apa dulu? Sholatnya. Kamu ngamali banyak, zakatnya banyak, atau sholat rada. Karena sholat adalah tiang agama. As-sholatu imaduddin. Waman aqamaha faqad aqamati. Waman tarakaha faqad hadamati. Islam, sholat itu adalah tiang agama. Barang siapa yang mendirikan sholat, berarti agamanya kuat, atau dia mendirikan agamanya. Tetapi barang siapa yang meninggalkan sholat, berarti dia merobohkan agamanya. Betapa sangat pentingnya sholat itu. Nek sholat di musola ya ojo jagoyan sing khusyuk ya. Pasal direkam-rekam HP bareng nek sholat. Apa ngono? Pak di live ngono, live TikTok nggih sholat. Halo guys, aku nggih sholat guys gitu. Halo guys, aku nggih rokok iki guys, biasa rokok ini guys. Itu. Halo guys, ini rakaat kedua ya guys. Jadi sholat apa ya. Dan yang terakhir, hikmah dari Isra Mi'raj adalah memantapkan keimanan. Memang kita tidak hidup pada Rasul, tapi kita beriman kepada Rasul dan apa yang dialami saat Isra Mi'raj. Rasul itu dulu sebelum di Isra Mi'raj kan hanya tahu surga, neraka dan sebagainya itu di ayat-ayat saja. Tetapi dengan peristiwa Isra Mi'raj, Rasul diberitahu dilihatkan beberapa kejadian dari surga, dari neraka dalam perjalanan. Ya, itu intinya anak-anak dari peristiwa Isra Mi'raj, peristiwa yang sangat viral dan FYP pada saat itu ya. Walaupun belum ada TikTok, belum ada IG, tapi sudah viral seantero dunia sampai sekarang. Itu intinya adalah tentang perintah sholat. Kesimpulannya pada hari ini adalah jangan tinggalkan sholat. Kamu yang punya pacar korak sholat, tinggalkan saja. Sholat saja ditinggalkan, apalagi kamu. Itu anak-anak yang bisa saya sampaikan jam 9 persis ya. Semoga dapat bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita tutup dengan berdoa bersama-sama. Ridhoillah bisyafaati Rasulullah bibarakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin syakirin hamdan yu'affi ni'amahu wa yukafi'u mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi alamin. Terima kasih, semoga bermanfaat. Ambil baik-baiknya saja, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan berada di acara puncak, yaitu lomba sholawat antar kelas, akan diikuti oleh seluruh perwakilan kelas. Sebelumnya untuk masing-masing perwakilan kelas nomor urut 1 dan 2 bisa mempersiapkan diri terlebih dahulu. Untuk teman-teman semua jangan meninggalkan tempat dulu ya, soalnya nanti akan ada lomba. Kalian harus menyaksikan ya. Dan untuk mengisi acara yang terakhir kali ini akan diisi oleh Rabbana Alamul Yakin sebelum meninggalkan tempat. Alamul Yakin Semangsa Mega sambil menunggu persiapan lomba-lomba. Oke, kita saksikan yo.
sambil kita lihat anak-anak ini sedang menggeruduk kuliner kita dari Bantara Dewi Sartika Diponegoro. Wow, habisin. Wow, ini terjadi transaksi. Saya susu Wow, kayak makanan ini kayak kita nanti diamper nih. Oke, kayak. Gerupung. Wow, ini yang es. Oke, yang es. Wah, pembukuannya harus tepat ini. Wah, berapa juta kayak? Oke, kita lihat. Ini tinggal menunggu persiapan untuk lomba sholawatan per kelas. Kita lihat dulu, ini anak sedang persiapan. Yang sebelah sana ada juga unit usaha dari OSIS. Wah, ini udah diserbu pembeli. Oke, kita lihat yang di OSIS. Wow, kayak Mas Bro kayak. Kita lihat yang di OSIS ternyata ramai sekali. Wow, Pak San yang borongi. Kuah apa nih, bakso? Pangsit kuah jeletok. Wih, mantap ini. Berapa nih satu kemasannya? 5.000 saja. Ayo diborong. Wow, ketemu mana? Bilang sama Mbak Penny ya. Mbak Penny. Ini sudah semua. Kita lihat dari dekat. Ini dari OSIS. Kalau yang sebelah sana dari Pramuka. Wow, jajanannya banyak sekali. Gimana, udah borongi belum? Belum, masih antri. Wah, ini ternyata penjualnya Mas Bro. Pak Parto nggak beli. Saya nanti sisanya saja. Halo yang pembelinya. Oh, didukung. Ini banyu galon. Wah, ini susu. Oke. Laris manis. Oke. Kita lanjut maning nanti ya. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share channelnya Mbak Parto.